Oras. Selamat siang Indonesia, selamat siang dunia. Saya hari ini berada di suatu tanah Batak ya, di tanah Batak di desa Sialagan. Saya akan memperkenalkan alat musik etnik Batak ya. Banyak alat musik etnik Batak, ada gondang, ada suling, ada hasapi dan macam-macam. Nah kali ini satu-satu aja biar kita nggak pusing. Hasapi, itu yang kita kenal biasanya kecapi ya. Nah, di hadapan saya sudah ada orang-orang baik yang akan menjelaskan kepada kita terkait dengan alat musik hasapi ini ya. Baik, saya perkenalkan ya, dari arah Jarum Jam. Di samping saya ini adalah Ibu Lydia Boru Sialagan. Beliau adalah ya petugas pariwisata ya Huta Sialagan ya. Yang bernaung tentunya resmi di bawah Pemkab Samosir ini ya, Dinas Pariwisata. Kemudian pemain hasapi ini adalah yang bernama Bapak Otang Tua Sialagan. Beliau adalah seniman musik Batak ya, pemain hasapi. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Tiori Boru Malau. Beliau adalah warga setempat di sini. Baik, supaya tidak berlama-lama, saya akan bertanya dulu nih ya. Karena bicara hasapi, Bapak Otang yang lebih paham, bisa menjelaskan kepada kita. Hasapi ini digunakan untuk apa? Bentar, bisa dibuka masker karena kita ini ya biar suaranya kedengaran. Yang bikin lagu yang musik Batak. Untuk musik Batak ya. Oke, ini dipergunakan pada saat acara musik Batak aja atau acara apa? Biasanya. Acara perkawinan. Acara perkawinan. Iya. Pesta-pesta Batak di sini. Oh gitu ya. Oke, guys, karena Bapak ini mungkin biasa. Apa yang ada di kepala dia ini, tapi untuk mengungkapkannya biasa itu kan ada kadang. Jadi kita perlu bantuan dari ibu-ibu ini juga untuk menjelaskan ya kan gitu. Jadi saya mendengar informasi sudah sangat sulit sekarang. Saya tadi ambil survei ya, spontan dengan masyarakat di sini. Coba kumpulkan 20 orang yang bisa main hasapi. Sulit, nggak bisa. Artinya memang sudah ini mau nyaris punah ini, nggak ada lagi yang bisa memainkan ini. Jadi harapan Bapak sendiri bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Sudah sangat jarang orang yang bisa bermain hasapi ini. Kenapa? Biasa ya, itu ala yang ini, yang sebenarnya yang sendirian. Ya, sendirian. Ramalan sendiri yang keluar kepala. Enggak, kenapa sekarang susah menemukan orang yang bisa main hasapi, khususnya anak muda? Karena anak mudanya kurang berminat untuk. Oke, bisa mungkin Ibu nggak apa? Bisa kan ya? Karena sekarang tahulah Pak, anak-anak muda di sini kan sudah sangat sudah modern mungkin cara berpikir mereka, menurut mereka sih, karena sudah ada gitar, ada yang lain. Sementara ini mereka tidak ada minat kayaknya untuk mempelajari ini lagi ya. Kenapa? Apa kira-kira? Kenapa nggak berminat? Kenapa ya? Karena apa ini sulit dipelajari? Apa harganya mahal atau bagaimana? Apa kurang ini dipromosikan atau bagaimana? Itulah yang agak dipromosikan. Jadi mereka ini kurang promosi juga lah dari orang-orang tua. Iya. Seperti Bapak ini, karena anak-anak muda di sini kan cenderungnya sudah ke musik modern lah. Kayaknya mereka berminat sekali untuk musik modernnya. Dan kayu ini pun sekarang sangat sulit ditemui Pak. Untuk membuat seperti ini harus didatangkan dari hutan. Jadi sangat sudah hampir punah juga kayu seperti ini. Spesial buat kecapi ini. Oke, saya paham. Sedikit saya ini ya kepada anak muda generasi kita bahwa Tuhan menciptakan akal dan pikiran. Bahwa ada kendala pasti ada solusi. Itu yang pertama. Yang saya tangkap adalah ini hampir punah karena memang minat generasi muda kurang karena kurang informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, alat ini juga sulit dijangkau secara kantong karena bahannya tersendiri sehingga harganya pun lumayan. Ya. Baru yang ketiga, kurangnya
informasi ataupun pelatih maupun bagaimana belajar ini alat, ya kan? Seperti kalau kita lihat chord gitar, chord piano itu di internet banyak, ya kan? Nah, ini adalah menjadi kendala. Tetapi saya yakin Tuhan memberikan solusi. Artinya kalau ada terobosan-terobosan, apa kalau susah diambil di hutan karena hutan juga sudah mulai punah, apa bahan pengganti, kan gitu. Pasti akan ada inovasi, ya kan gitu. Kemudian apa fasilitas yang diberikan supaya ini tetap terlestarikan, kan begitu. Jadi saya pikir sorry, kita lanjut dulu sebelum masuk ke yang lain. Asapi ini dipakai untuk mengiringi sebuah lagu. Dia bisa dimainkan secara sendiri atau memang harus ikut alat musik yang lain. Secara sendiri Bisa. Hanya kasapi bisa ya? Bisa. Oh, berarti ini lumayan guys. Berarti ibaratnya kayak pengamen atau apa, kan ada ukulele kecil, bisa main sendiri. Jadi oke, kita kasih contoh lah dulu ya. Bisa mainkan dulu ini Pak Otang apanya? Lagu apa dulu? Kasih contoh dulu. Lagu Batak dulu. Namburu. Nyanyi dulu. Ya. Oke. Oke. Nah, terbukti kan bahwa dengan satu alat ini aja kita sudah bisa terhibur, bisa mengiringin nyanyi. Beda dengan misalnya yang lain, kan ada alat musik dia nggak bisa main sendiri, harus bergabung dengan yang lain kan. Katakanlah kayak gong, tung nyanyi, tung agak asik, dia harus diiringin yang lain kan gitu. Tapi ini ternyata bisa. Jadi, wah ini luar biasa ini ya. Oke, itu lagu Batak. Kalau lagu yang bukan Batak bisa nggak? Siapa tahu nih ada orang yang bukan Batak suka, bisa nggak lagu yang bukan Batak? Oh, lagu Jawa. Lagu Jawa bisa? Iya, bisa. Coba, Lagu Jawa. coba gimana? Suwe ora jamu Asik. Ya kayak juga ya. Suwe ora ketemu ono mau. Oke, luar biasa ya. Arak maklum ya, orang Batak, lagu orang Jawa, liriknya atau logatnya bagaimana, tapi artinya sudah terbukti bahwa lagu Jawa pun bisa. Artinya kan lagu daerah bisa ya, semua nggak hanya lagu Batak ya. Kalau lagu Indonesia bisa. Oh, Apa? Indonesia. Lagu Indonesia, lagu apa? Lagu Batak betul. Lagu Indonesia. Indonesia, lagu apa ya? Oh, Atau nantilah kita nyanyi lagu Iya, Indonesia ya. iya. Oke, kita kembali ke Asapi inilah ya. iya. Oke, saya mau bertanya begini kepada Ibu Lydia ini ya. Dari pengamatan Ibu Lydia, karena saya tadi coba survei sebentar, saya lihat memang dijual ini di tempat souvenir-souvenir. Tetapi saya tanya bisa dipakai? Oh enggak, ini hanya untuk menjadi hiasan dinding aja gitu loh. Kasihan jadinya kayak situs nanti nih, jadi kayak makam kan nggak berfungsi lagi. Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, apalagi nggak ada yang bisa memainkan, ini akan punah. Bagaimana ini kalau dari Ibu Lydia sendiri melihat fenomena ini? Sebenarnya sih mulai sekarang sudah kita promosikan juga ya. Kalau di souvenir ini Pak, untuk yang dijual ada khusus spesial musik juga, harga-harga 500.000 sampai 1 juta. Terus ada juga untuk souvenir aja. Souvenir aja tapi ini sudah ada ukiran-ukirannya Pak, harga 200, 300 gitu supaya terjangkau harganya ya. Ada juga sampai harga 50.000. Miniaturnya ini tapi tidak bisa dimainkan, hanya kecilan suaranya Pak. Sudah kita usahakan dan sekarang menangani ini di Samosir sudah ada Koperindak ya, untuk mendatangkan alatnya, apa sih namanya, kayu ini, bahannya supaya bisa nanti dibuat di semacam ukiran yang kira-kira
mantep lah supaya jangan punah nantinya Pak. Oh iya jadi, dong, iya jadi dong. kedepannya sudah kita usahakan dan banyak kita jual di souvenir ini. Yang bisa dimainkan juga Yang ya? bisa dimainkan, yang khusus souvenir, yang khusus pajangan. Oke, berarti Banyak, kalau rata-rata bervariasi. harga alat musiknya yang bisa dimainkan tadi di kisaran 500 ya? 500 sampai sejuta lah untuk Oke, spesial musiknya Pak. tapi apabila kelak ada inovasi Ya. sehingga ini bisa terjangkau kantong Ya. anak-anak muda, mungkin kelak akan bisa harganya 100.000, 200.000 Ada, begitu ada. ya. Ini tinggal inovasi ya, Iya, mungkin iya. nanti akan ada seniman-seniman yang bisa menginovasi bahan apa dan juga dibantu oleh tenaga ahli dari pemerintah ya. Oke guys ya, itu tadi artinya mari kita cintai budaya kita ya, alat musik daripada asli kita. Karena kita yakinin, ini gampang teorinya ya. Untuk menghancurkan suatu generasi maupun suatu bangsa, hancurkan budayanya, habisin sejarahnya. Nah, ini sekarang sudah terjajah. Ini sekarang sudah terjajah. Apabila tidak dipertahankan, bahkan dikembangkan, mungkin 30 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan, ini akan hilang karena tidak ada yang bisa memainkan. Sehingga dia akan menjadi situs seperti kuburan, makam. Dia hanya menjadi hiasan dinding di tembok rumah. Ini sudah mulai menjadi fenomena. Karena sekarang saya lihat tadi survei kecil-kecilan, banyak kan jadinya, wah hanya untuk pajangan. Sekarang kita kan gandrungnya itu kan, yang umumnya itu kan gitar, keyboard, piano. Itu bagus, itu bagus. Tetapi, itu kan bukan berasal dari produk kita atau dari leluhur kita, bukan. Ini bicara narasi saja. Mengapa itu begitu dipromosikan? Mengapa itu di internet tersedia? Bagaimana belajar piano, bagaimana belajar gitar, ya kan? Itu adalah bagian dari supaya produk itu lestari dan berkembang. Itu sebenarnya produk impor. Semoga Kasapi ini juga bisa seperti itu. Ya, semakin banyak informasi bagaimana mempelajari Kasapi, semakin terjangkau harganya, ya, sehingga dia bisa lestari. Harapan kita begitu dan doa kita begitu. Sehingga Kasapi ini adalah alat musik Batak, tetapi bisa juga digandrungi bukan saja orang Batak tetapi juga suku-suku lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sebagaimana tadi piano tadi, keyboard tadi, gitar tadi udah ada di seluruh dunia ini. Dan doa kita bersama Kasapi ini pun telah begitu. Demikian alat-alat musik dari suku lain. Kalau di Kalimantan kan ada sape, ya kan? Ada, kalau di Manado ada kulintang. Di Sunda itu ada apa yang bambu itu? Yang bambu, ya kan? Angklung, angklung. Ayo, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita tidak rawat, tidak pelihara siapa lagi? Yang ada bangsa-bangsa lain akan menjajah produk mereka, alat musik mereka. Ini akan habis. Sehingga nanti apa? Suara, kalaupun nanti ada acara orang Batak bermusik, Kasapi nggak ada, tapi suaranya ada. Tapi udah pencetan keyboard. Produk keyboard yang laku, ini nggak laku. Balik-balik kembali lagi. Itulah penjajahan budaya. Dan kita semoga dengan apa yang singkat ini, kita semua tersadar ya, supaya kita mencintai alat musik asli kita. Ya, alat musik asing boleh, tapi jangan juga sampai alat musik kita pun punah, gitu ya. Oke, untuk terakhir kita buktikan bahwa semua lagu bisa, lagu Inggris, lagu apa Barat, apapun bisa, lagu Indonesia pop juga bisa. Kita buktikan ya. Tadi kan udah lagu Batak, karena memang Batak oke. Biasa itu. Tadi lagu Jawa, Suwe Ora Jamu bisa. Ini sekarang kita sebagai penutup bisa mungkin lagu Indonesia ya dari Kus-Plus ya. Kapan-kapan ya, kita bertemu lagi gitu ya. Oke ya. Tuh, 1, 2, 3. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Mungkin lusa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini adalah bukti
bawa alat musik etnik kita juga bisa semuanya. Lagu apapun, mari kita lestarikan, mari kita jaga, mari kita pelajari supaya dia tetap lestari. Itu yang bisa sampaikan dari Tanah Batak. Saya menyampaikan salam budaya. See you next moment. Kita bertemu lagi. Mungkin lusa Atau di lain hari. mungkin lusa atau di lain hari.